Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ini Pak Iman sudah hadir untuk memantau kegiatan bimbingan akademik di Prodi Pendidikan Matematika S2. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya dalam kondisi ini ya yang jadi perhatian utama sebenarnya adalah kesehatan ya. Yang jadi utamanya itu adalah kesehatan, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Dan mudah-mudahan nih kawan-kawan sudah semuanya divaksin ya. Mudah-mudahan untuk alternatif atau menjaga stamina ya. Oke, saya matikan dulu ini. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa saran ataupun tentang audit mutu internal. Jadi kami pun di Prodi minta diaudit semua pelaksanaannya agar sesuai prosedur operasional baku atau SOP, standar operasional prosedur, dalam mengelola program studi. Alhamdulillah yang Prodi S2 Pendidikan Matematika kalau dilihat dari persentase itu alhamdulillah tertinggi di Pasca maupun di IKIP kalau saya lihat persentasenya. Kalau persentase kan udah berdasarkan standar ideal itu sudah sama ya. Jadi sudah interval atau sudah data skala yang bisa dioperasikan, bisa dibandingkan lah. Bapak Ibu semua, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi para mahasiswa. Jadi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Cuma memang saya masih perlu kritik dan saran gitu ya. Karena agar manajemennya baik ya harus bisa menerima kritik yang membangun. Ya semoga kritik tersebut bisa memberikan dampak perbaikan gitu ya. Misalkan Pak saya nggak mau Zoom, saya pengennya Google Meet karena alasan bla 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 dalam pembelajaran. Ya boleh, silakan ajukan. Dan tadi ada beberapa hal dari SPMI ya masukan atau hasil audit SPMI tadi terkait dengan data sumber survei ya atau Google Form, pengisian Google Form. Jadi dimohon kesediaannya hanya mengisi waktu sedikit saja, tapi dengan harapan yang memang benar-benar memberikan komentar dan kritik yang membangun. Ya. Jadi semoga dari sana nanti bisa jadi landasan atau dasar bahwa perlunya ada kegiatan ini atau perlunya kegiatan lain sebagainya itu karena masukan dari mahasiswa atau stakeholder. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ataupun saya sudah menyiapkan file presentasi. Oh, belum di-share. Beberapa hal terkait kegiatan bimbingan akademik hari ini. Mohon kesediaannya kita santai saja ya. Santai saja, maksudnya agar bisa optimal. Oke. Ini bimbingan akademik tanggal 14 Agustus. Ini kalau organisasi structure atau SOTK-nya, struktur organisasi tata kelolanya, saya pikir sudah pada tahu. Nah, ini dari Direktur Pasca Sarjana, ada Sekretaris Pasca Bu Anik, Direktur Pasca Sarjana, ex officio dengan Wakil Rektor 1 Bu Prof. Is. Ada dosen tetap dengan tenaga pendidikan. Kalau dosen tetapnya saya pikir sudah tahu dan tenaga pendidikannya ada Bu Anik, Pak Iman, Bu Aflih ya. Mudah-mudahan bisa terakomodir semua. Nah, ini struktur organisasinya di Pasca. Tadi ex officio Pasca itu di bawah Wakil Rektor 1, koordinasinya ini Bu Anik ya. Mudah-mudahan ini kita doakan semoga Bu Anik lekas peroleh gelar doktornya karena kemarin saya dengar sudah di ACC oleh pembimbing 2 dan pembimbing 1 bentar lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa maju ke komisi dan lanjut ke ujian tahap 1 dan promosi nantinya. Bu Aflih, mudah-mudahan kita doakan semoga lekas atau nggak lekas lulus ya maksudnya karena memang baru mau masuk semester 3 nih. Ya semoga lancar kuliahnya. Pak Iman, mudah-mudahan bisa termotivasi ya Pak Iman biar lanjut S3. Oke. Dan ini dosen prodi Pasca atau Magister Pendidikan Matematika, ada Prof. Is, Prof. Heris, dan kebetulan beliau juga selaku rektor dan wakil rektor. Ini kita juga
ada dosen icon kita itu ada Prof. Utari, gitu ya. Prof. Utari dan Prof. Joshua. Prof. Utari yang selalu membimbing, baik mahasiswa ataupun dosen, ataupun ketua prodinya selalu dibimbing oleh beliau. Ada Prof. Joshua, dan ada Prof. Lus yang masih eksis, ya, walaupun usianya sudah masuk senior citizen, ya, senior citizen tuh jadi yang sudah senior gitu ya, dan tetap memberikan kontribusi ke sana keilmuan bagi prodi S2 Pendidikan Matematik. Ada saya, ada Pak Dr. Asep Ikin, ada Bu Nelly, dan mohon doanya juga Bapak Ibu, Bu Nelly sedang sakit, mohon doanya semoga lekas disembuhkan beliau, karena kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah, semakin banyak peluang yang mendoakan, mudah-mudahan salah satu dari yang mendoakan dapat diijabah doanya gitu ya. Ya, mohon doanya kepada kawan-kawan semua, kepada rekan-rekan mahasiswa untuk kesembuhan dosen dan mahasiswa. Tadi saya dengar Bu Rini juga sedang kurang sehat, mudah-mudahan lekas sembuh ya, diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Ini ada Pak Hari dan ada Bu Lufi, ya, ada Bu Lufi, dan sebenarnya ada Bu Masta, ada Pak April, Ibu Ripi, Pak Rudi, tadi Pak April sama Bu Masa saya lupa ya. Ini mata kuliah sebaran, jadi Bapak Ibu rekan mahasiswa, tahun 2021 ini ada perubahan struktur kurikulum, ya, dan itu berdampak pada mahasiswa angkatan 2020 sebenarnya. Kalau 2019 sudah nggak berdampak. Ya, ini yang kemarin sudah diambil sebenarnya ya, mata kuliah yang sudah diambil, ini sudah, dan ini semester 1, ini semester 2, ini pun udah banyak ya, jadi ada 8 mata kuliah ya. Jadi kemarin juga ada mata kuliah pilihan di semester 1 sama semester 2. Semester 1 sebenarnya dipilihkan mata kuliah struktur aljabar. Semester 2 juga kemarin sempat dipilihkan juga tentang desain riset. Kemudian walaupun belum optimal dalam desain risetnya, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih optimal lagi. Lawan mata kuliah, dan nanti mata kuliah di semester 3 nih angkatan 2020, Pak Hasan dan kawan-kawan, hanya 2 mata kuliah. Ya, yaitu mata kuliah Matematika Entrepreneurship berbasis TIK, ya ini sebenarnya mirip-mirip dengan media ICT lagi, gitu ya, tapi sudah berupa produk. Nanti dosennya juga ada, saya sampaikan, dan ada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu kan ada 5 ya. Ada yang disebut RPP-nya, ada yang disebut bahan ajar, kemudian ada LKPD, kemudian ada instrumen, ya, instrumen sama media pembelajaran seperti apa. Ya, nanti pengembangan perangkatnya seperti apa, bisa langsung berupanya. Makanya di sini disebutkannya bobotnya kebanyakan praktek ya. Jadi selain teori ada prakteknya setengah-setengah. Ini mata kuliah wajib untuk angkatan 2020. Ya. Kuliah wajib. Dan ini angkatan 2019 itu sebenarnya melanjutkan tesis ini kalau memang belum dinyatakan lulus sampai bulan September. Ya, tapi mudah-mudahan sih di awal September masih diakomodir masuk kategori lulus di semester keempat. Walaupun sebenarnya semester 4 itu habisnya sampai 31 Agustus. Tapi memang kondisi pandemik ini memang diperpanjang. Mudah-mudahan sih tidak bayar lagi ya. Mudah-mudahan saya berharap tidak akan pembayaran lagi untuk penyelesaian studi. Bayar semester maksudnya. Nah, ini semester 1, dosen-dosennya juga sebenarnya sudah ada sejak tanggal 22 Juli. Nah, ini semester 3. Ini Pak Hasan dan kawan-kawan, draftnya yang sudah saya tanda tangan dan sebenarnya sudah di ACC juga. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ini nanti dosennya. Ya. Jadi Bapak Ibu dosen S2 Pendidikan Matematik banyak, tapi hanya satu kelas, sehingga banyak yang direndeng-rendeng gini. Ya, banyak yang merendeng-rendeng gini. Maksudnya. Nah, kecuali kenapa yang saya, Bu Nelly dengan Pak Asep Ikin tidak direndeng, tapi ada yang juga ikut merendeng juga ya, maksudnya mengasisteni, ada dosen pembinanya, karena memang dilihat dari jabatan akademiknya, kami bertiga sudah masuk kategorinya lektor kepala. Lektor kepala kalau dalam Kemendikbud, lupa saya tahun 2019, yang suka disebut dengan associate professor. Ya. Jadi satu langkah lagi jadi profesor. Mudah-mudahan, mohon doanya juga. Ya, kalau yang ini masih kebanyakan lektor, Pak Hari, Bu Lufi, Pak Afril, ya, Pak Martin dengan Bu Masta ya, Bu Masta, Pak Rudi,
itu masih jabatan akademik lektor. Karena itu masih dihitungnya sebagai anggap asisten, tapi dosen yang pembinanya tetap hadir. Ini yang semester 3 nanti ada prof quiz untuk mata kuliah ini entrepreneurship in mathematics based on ICT ya, berbasis TIK. Nanti dibantu oleh Pak Martin. Pak Martin kan memang saya sebut expertnya ya, expert dalam ICT. Ya. Walaupun bahasanya Pak Martin Python gitu ya. Nggak harus ke VBA, tapi dalam bahasa Python bisa mengembangkan. Sebaik kemarin Bu Ida itu saya lihat bagus ya, produknya yang Bu Ida Hamidah ya, itu bagus saya lihat, sudah berhasil. Dan nanti ada mata kuliah pengembangan perangkat nanti oleh Prof. Joshua dan Pak Hari Dwi Putra. Ya, tadi yang saya sampaikan ada 5 unsur dalam perangkat tadi, mulai RPP, bahan ajar, instrumen penilaian, gitu ya, media, sama LKPD. Tapi kawan-kawan sebagai guru saya pikir sudah sangat paham sekali nih. Apalagi yang sedang mengikuti PPG. Karena produk PPG itu adalah perangkat pembelajaran. Nah, untuk memulai diskusi hari ini, saya ingin meminta angkatan yang 2019 ini siapa aja ya? Ada angkatan 2019, saya lihat tadi ada di sini Pak Sigit ya. Sigit Mukiono, Pak Yusuf, Pamila, Novi, Mifa, Neng, Rio Sandi, Pak. Ada Pak Rio juga, Pak Nanang ya. Ya, Pak. Mohon masuk dulu ke menti.com, nanti yang 2020 juga saya minta masuk ke menti.com. Menti.com, nah ini kodenya isikan 6688779. Ya. Ada 2 pertanyaan, atau kita ini ya, kita eksplorasi. Maaf Pak, diulang untuk kodenya Pak. 6688779. Nah, wah. Kita lihat ini terkait perkembangan penyelesaian tesis angkatan 2019. Ini menjadi satu pemikiran atau introspeksi saya juga selaku ketua prodi dalam melihat ini perkembangan penyelesaian studi gitu ya. Jadi sejauh mana mahasiswa angkatan 2019 dalam menyelesaikan studi. Nah, kita lihat ini pertanyaan ke-1. Perkembangan penyelesaian tesisnya. Nah, alhamdulillah ya sudah ada 3 yang sudah selesai tapi belum ACC katanya. Ada yang sudah ACC dan tinggal sidang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih di akhir Agustus ini kita sudah ada sidang ya. Nanti Pak Iman, nanti saya koordinasi dengan Bu Anik. Alhamdulillah sudah. Nah, oke, yang sedang penelitian lapangan 2. Dari berapa sih? Dari 9 orang itu yang sedang aktif ini? Ada 10. Tuh. Tujuh, 8, 9, 10. Oke. Ya. Sudah semua yang angkatan 2019? Yang hadir cuma 10 orang ya.
Ya. Ada satu yang sudah di ACC, ini kayaknya Bu Nenden ya? Bu Nenen nggak join Pak, itu saya Pak. Oh iya Pak Yusuf, ada Yusuf nih. Kemarin Pak Yusuf, Pak. Iya. Pak Yusuf udah publikasi, udah di ACC, tinggal sidang. Nah ini yang 5 lagi sudah selesai, tapi belum di ACC. Oke. Yang tinggal publikasi udah semua berarti ya. Ini yang sedang penelitian di lapangan ada 3 orang, mudah-mudahan kita doakan lekas selesai. Nah ini 1 orang yang belum penelitian, kayaknya kemarin gara-gara ini ya, gara-gara masalah pengambilan materi ya, permasalahannya. Ya mudah-mudahan lekas selesainya di eksperimen. Oh ada 2, nambah lagi. Itu Pak Rio bukan ya? Iya, Pak. Nah, tapi udah mulai ke lapangan lagi Pak Rio? Udah, Pak. Lagi uji coba soal sama beresin LPP. Dikit lagi. Alhamdulillah. Ya, semoga nanti langsung ini ya, langsung make nos ya. Ya, siap, Pak. Dan akan selesai. Oke. Dan kemudian yang keduanya, Mangga. Slide kedua untuk angkatan 2019, kesulitan yang dihadapi untuk menyelesaikan studi apa ya? Bisa diisikan, ini kualitatif sebenarnya. Oke, adanya program PPKM, izin penelitian. Nah. Tadi 11 orang ya. Oke, yang lain silakan. Mengolah data, nyusunnya. Jam di sekolah terbatas untuk penelitian. Nah, ya. Itu karena kondisi sekolah. Bingung sama apa yang diukur. Masih agak pusing sama R&D. Ya, jadi angkatan 2019 ini adalah masa transisi ya dalam penelitian payung di S2 yang sebelumnya eksperimen dan kondisi saat ini pada pandemi COVID berubah menjadi R&D, sehingga sedikit kesulitan. Memang kami pahami juga kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kondisi dari pandemi COVID. Koneksi sarana, pengolahan data masih agak pusing sama R&D. Oke, masih PKM. Pendukung penelitian. Nah, datanya. Jadi kalau saya rangkum itu tadi karena keterbatasan informasi yang diperoleh ya, yang diperoleh dalam hal penelitian R&D. Izin penelitian masih bab 4 yang kurang paham. Oke. Ya. Jadi di bab 4 itu kalau di R&D khususnya di Book and Gao atau Carey ya, itu yang dibahas itu berdasarkan urutan dari prosedur R&D. Jadi mulai dari studi pendahuluan, apa yang sudah dilakukan, kemudian merancang programnya apa, kemudian ada
apa tuh namanya expert judgment ya, instrumen validasi. Nah, itu juga disampaikan sampai nanti uji coba terbatas itu apa, kemudian revisi itu seperti apa langkahnya, dan nanti uji coba luas pada revisi dan lanjut ke uji produk. Itu disampaikan keseluruhannya di bab 4. Nah, sedangkan nanti di bab 4 pembahasannya itu dibahas juga semuanya secara keseluruhan. Kalau yang masih kurang paham bab 4. Kalau kesulitan bisa melihat dari angkatan yang sebelumnya. Angkatan sebelumnya seperti yang namanya Bu Citra Pertiwi, Megawati Pertiwi. Atau yang apa tuh Akbar ya, Fadilah Akbar. Itu bisa dilihat tesisnya. Kalau sulit, minta aja ke yang bersangkutan. Mungkin Pak Iman atau Bu Anik punya nomornya, bisa dikontak. Oke, itu untuk angkatan 2020. Jadi secara umum saya lihat Bapak Ibu masih kesulitan dalam mengadaptasi penelitian R&D yang dilakukan. Memang karena kondisinya masih dalam masa transisi ya. Itu absen sudah ada dari Pak Iman. Silakan Bapak Ibu diisi. Nah, aduh. Oke, untuk angkatan 2020 ya. Untuk angkatan 2020 coba ini. Mentimeternya menti.com masuk ke kodenya tuh 5879. Silakan untuk angkatan 2020 menti.com ada beberapa survei yang ingin saya sampaikan untuk apa? Untuk menjadi landasan pemikiran kesulitan studinya apa gitu. Menti.com kodenya 5879 9825. Ini untuk angkatan 2020. Ya, 5879 9825. Kita lihat. Wow. Dan 2020 sudah selesai merancang produk. Nah, 3 sudah selesai. Ada yang masih studi pendahuluan, literatur review. Mungkin maksudnya rancang produknya belum selesai gitu ya, mungkin ya. Oke. Tuh. Tuh ada yang jualan jemuran baju, Bapak Ibu. Jadi bukan di endorse ya, mohon maaf ya. Tapi memang saya sering Dikira promosi ya, Pak. bukan di endorse ya, bukan ya. Nanti kan ini mau di-upload ke YouTube pasca ya, kegiatan Bimakin. Karena kondisinya memang saya lagi di balkon nih. Oke, baru 8 orang nih dari 20 dari 16 ya yang aktif. Oke, masih studi literatur review, maksudnya sudah selesai mungkin literatur reviewnya. Saya berpikiran positifnya seperti itu, tinggal menyusun produk, merancang produk. Dari 9 dari berapa jumlahnya ya yang hadir? Ada 25, Pak. Ya, maksudnya yang hadir angkatan 2020 Pak Iman. Kan ada Pak Agi, Bu Ai, Ardi, Dewi, Andri, Bu Fitri teh 19, 20 sih Bu Fitri Oviani teh.
19 Pak. 19 ya? Oh iya, Pak Hasan, Bu Ida, Indri Velani 19 ya? Iya Pak, 19. 19 juga. Bu Ismi yang 20 mah ya? Iya Pak. Sok Pak beli. Ismi, Pak Jafar, Pak Jajang, Linda, ini Pak Burini, Pak Suhartono, Bu Yesi. Aku hitung ya. 3. Sembilan, 12, 13, 14. Ada 14 kalau saya lihat di sini. Yang 2020 itu. Tapi baru 10. Mohon disempatkan waktunya untuk mengisi sebentar ya. Oke, mayoritas ini tadi 14 baru 12. Ini bisa sama atau bisa lebih unggul yang belum selesai merancang produk gitu ya. Kalau ada satu lagi yang mengisi literatur review berarti itu udah diungguli gitu ya. Literatur review sudah banyak yang diminati, belum masuk ke merancang produk. Oke. Tahun 2020. Nah, sekarang minta ini ya, apa sih kesulitannya dalam proses bimbingannya nih angkatan 2020? Sulitannya karena kemarin banyak mata kuliah belum fokus gitu kan. Atau sulit menghubungi dosen, sulit menghubungi ketua prodi, nggak apa-apa. Silakan. Kodenya 58799825 ya. Kesulitan penelitian angkatan 2020 apa saja deh. Oke. Silakan Bapak Ibu angkatan 2020. Belum ada ini? Kondisi PPKM, lokasi penelitian dan bimbingan. Bimbingan berarti sulitnya bimbingan kayaknya. Belum memahami R&D. Lokasi penelitian, bimbingan lagi. Sulit bimbingan. Sulit atur jadwal. Ya, sulit atur jadwal itu bisa atur jadwal mahasiswanya dengan dosennya ya, membagi waktu. Pas giliran ada waktu kosong, dosennya sibuk. Ya. Bimbingannya sibuk. Sulitnya bimbingan, bagi waktu. Minta izin ke sekolah. Beda persepsi dengan dosen pembimbing. Beda persepsi. Maksudnya nanti kita bisa diskusikan ya kalau mau disampaikan biar nanti kita cari solusi alternatifnya.
Oke, tapi secara umum masalahnya adalah bimbingan. Kita sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk jadwal bimbingan, tapi kadang-kadang jadwal bimbingan yang di-share juga tidak sesuai dengan waktu santainya mahasiswa ya. Kadang-kadang ada yang, Pak, saya lagi ngajar, sore baru bisa koordinasi dengan pembimbingnya gitu. Tapi saya harapkan begini, jadi jangan terbatas dengan waktu yang sudah disediakan oleh prodi. Itu waktu itu ya batas minimal aja. Kalau bisa lebih dari waktu itu boleh. Itulah perlunya ada namanya grup WA ya, grup WA masing-masing dosen pembimbing. Oke, produk tesisnya apa bingung ya. Ya, jadi kawan-kawan bingung mau apa nih yang mau dikembangkan produknya ya. Jadi harus sikaroh dulu ya. Komunikasi dengan pembimbing. Pembimbingnya pembimbing 1, pembimbing 2, nanti coba didiskusikan. Oke, secara umum sih itu ya. Ada sulit bimbingan, beda persepsi, mungkin karena tadi intensitas waktu bimbingan. Ya, manajemen maksudnya ya. Manajemen waktu mahasiswa. Saya apresiasi sejauh ini sudah ada yang selesai produknya, sudah bisa fokus untuk menyelesaikan studinya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita coba untuk mendiskusikan. Ya, mendiskusikan apa saja yang mau disampaikan, silahkan. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab atau bisa kita akomodir pertanyaannya dan bisa dibawa ke kebijakan dari lembaga. Silakan ada yang mau mendiskusikan di awal. Boleh angkatan 2019 dulu. Silakan angkatan 2019. Itu balik lagi ternyata itu endorse-nya tukang jemuran baju melewat lagi. Ya, mohon maaf ya, bukan di endorse saya. Silakan ada yang mau membicarakan dulu di sini, mau masukan, mau koreksi, mau kritik, silakan, bebas. Biar tidak ada dusta di antara kita, Cia. Ya. Silakan, mau disampaikan di forum, enggak? Angkatan 2019, enggak Bu Astuti? Kayaknya udah mau, ini nih, silakan Bu Astuti. Gini Pak, kalau misalkan sampai bulan September belum selesai juga bagaimana tesisnya? Oke, belum selesai juga. Pak, Boleh saya tahu udah nyampe mana, Bu? masih mau olah data Pak, olah data hasil penelitian. Tapi bab 1, bab 2, bab 3 juga belum 100% Pak, gitu. Sebenarnya kan bab 1 sampai bab 3 itu sudah ada proposal dulu ya, Bu Astuti ya? Sudah ada proposal. Maksudnya belum dipoles-poles lagi gitu ya? Iya, gitu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti itu perlu Bu perlu konsentrasi dalam menyelesaikan tesis, itu perlu konsentrasi. Malah saya sempat dulu atau menyelesaikan disertasi saya perlu bertapa dulu gitu ya. Bertapa nggak ke kampus-kampusnya 4 bulan atau 5 bulan, 6 bulan saya benar-benar berdiam diri di rumah gitu untuk menyelesaikan. Dan Bu Astuti, kalau tadi pertanyaannya bagaimana Pak, kalau sampai September belum juga, ya kita optimis aja gitu. Ya, jadi jangan dulu disampaikan sampai September bagaimana kalau belum selesai. Nanti kalau sudah ada jawaban, nanti Ibu atau kita semua berpikir, santai aja nanti September juga nggak apa-apa kok. Nah, gitu. Ya. Saya tidak mau memberikan angin segar, ya, atau apalah namanya ya. Ini mau nulis di bab 4-nya Pak. Justru di bab 4. Saya dampaknya. Oke. Boleh tahu Bu pembimbingnya siapa aja Bu? Prof. Heri sama Pak Asep Pak. Sama Pak Asep Ikin. Ibu judulnya tentang apa? Materinya turunan Pak.
pengembangan bahan ajar dan materi turunan, itunya saintifik dan kontekstual, Pak. Oh, yang dikembangkannya bahan ajar gitu ya. Iya, Pak, bahan ajar. Saran saya begini, yang pertama, kalau ditanya Pak, bagaimana kalau September belum selesai, saya tidak mau menjawab itu dulu. Tapi nanti, biar nanti kita termotivasi untuk menyelesaikan. Karena saya berpikir begini, sifat-sifat dari saya sendiri ya, kalau misalkan, nanti timeline-nya diundur tanggal sekian, ya udah, nanti aja saya kerjain. Tapi saran saya begini, Bu. Dari yang sudah-sudah, angkatan 2012, saya ingat sekali, di S2 Pendidikan Matematika angkatan 2012 itu dari mahasiswa dari Karawang, banyak kan, satu kelas itu dari MGMP Karawang itu banyak sekali. Mereka sampai nginep di kampus, tapi bukan berarti ibu harus nginep, bukan, tapi ambil karakteristik penyelesaiannya begini, mereka tuh bersama-sama mengerjakannya sampai mungkin bab 4-nya polanya sama gitu. Polanya sama tuh apa, di dalam bab 4 tadi mulai dari analisis studi awal dan lain sebagainya, itu urutannya sama, cuma isinya berbeda, cuma polanya sama. Nah, dari sana saya bisa merekomendasikan, kan di sini sudah ada, saya lihat tadi ada 5 orang yang sudah selesai. Ada 1 orang yang udah ACC. Nih Pak Yusuf udah selesai nih. Pak Yusuf sudah selesai. Mungkin apakah ada Ibu menggunakan Zoom bersama-sama, nih kawan-kawan yang mau menyelesaikan diskusi kelas. Diskusi kelas di workshopkan gitu. Jadi di workshopkan bersama-sama ngejar. Nih coba kita bareng-bareng yuk dari yang sudah selesai. Coba kita bedah. Gitu. Maksudnya bedah. Nih saya kayak gini. Tapi ingat, maksudnya adalah memberikan contoh polanya seperti apa. Apa yang harus dilakukan dalam mengolah data di bab 4, apalagi menginterpretasikan data. Jadi Pak Yusuf bisa mempresentasikan di kawan-kawan, ini bab 4 saya nih, contoh misalkan. Tapi mohon tidak ditiron. Bahasa tiron itu Bapak Ibu tidak diplagiatkan gitu. Karena isinya tetap nanti oleh mahasiswa masing-masing. Kan yang dikhawatirkan Pak Yusuf ataupun siapa yang sudah selesai gitu ya, itu kan. Saya takutnya nanti disamain Pak kalimat-kalimatnya gitu atau ya enggak, tapi udah ada jaminan bahwa Bapak Ibu sudah hampir siap. Ya, tapi nanti dicermati, ini jangan sama persis kalimatnya gitu. Tapi polanya sama. Saran saya untuk menyelesaikan itu, coba tadi workshopkan dengan yang sudah selesai. Kalau bisa, 1 pembimbing. Kalau bisa ya. Misalkan ada yang selesai nih, Bu Nenden udah selesai misalkan, dengan 1 pembimbing. Atau siapa lagi yang sudah selesai, siapa yang mau berbagi nih sharingnya, pengalamannya gimana. Ya, di bab 4 menulisnya seperti apa saja yang dimunculkan dalam bab 4, apa saja yang ditabelkan. Nanti sama-sama saling koreksi. Dan itu yang saya sebut pembelajarannya bermakna. Ya, ada tutor sebaya kan, kalau dengan dosen kadang-kadang suka nggak berani menampilkan gitu. Ya, pengennya dengan kawan-kawan yang lain. Itu yang pertama. Dan dan yang berikutnya nanti saling komentar di dalam workshop itu. Kalau bisa nanti undang dosen, kalau berkenan. Coba tampilkan bab 4-nya bersama-sama, jadi contoh. Dan berikutnya yang kedua, tadi selesaikan. Dan punya target, Bu. Punya target, penyelesaiannya punya target. Saran saya ya, kalau Ibu tadi bab 4 selesai. Saya dulu menyelesaikan bab 4 disertasi itu, 1 sub pokok, ya kan analisisnya banyak banget tuh. 1 sub pokok, itu saya sehari semalam. 1 subtitle, 1 sub pokok dari analisis yang saya kerjakan, itu 4 jam, sampai saya membuat pola gitu, 4 jam, 1 sub pokok. Nah, saya target sehari misalkan 1 sub pokok itu, misalnya contoh gini, 1 variabel, saya sebut penalaran kreatif, ada 10 sub pokok. 1 sub pokok itu saya 4 jam mengerjakan. Sampai mengerjakan sampai kualitatifnya ya. Menganalisis dan lain sebagainya. Berarti kalau dari 10 sub pokok tadi, berarti saya butuh 40 jam untuk 1 variabel. Nah, saya membuat pola kayak gitu, sehingga saya punya target, pokoknya menyelesaikan itu 40 jam, saya bagi, 1 hari saya harus mengerjakan kadang-kadang 15 jam sehari. Ya, dari pagi sampai malam lagi, paling bisa sholat, makan, dan tidur. Kadang-kadang tidur juga jam 11 malam, jam 12 malam, bangun subuh, ngerjain lagi. Karena pada saat ngerjain lagi tidur juga keingetan gitu. Keingetannya OCD lagi.
Wah, ini kayaknya kalimat ini inget nih, Jena. Lagi tidur loh. Lagi tidur kita kepikiran kalimat ini menyelesaikan subpokok ini, inget loh. Tinggal nanti ganti variabelnya pelan-pelan lagi. Nanti habis ganti variabel, tabelnya ada berubah, nomor tabel, berarti pasti ke bawahnya rubah lagi gitu. Nanti ke daftar isi rubah lagi, itu inget sekali. Ya, saya mengalami juga lah apa yang di Bapak Ibu alami. Nah, setelah itu Bapak rancang, Ibu Astuti rancang, misalkan sebutlah 1 minggu saya perlu ini. Oke, sekarang tanggal 14, berarti 1 minggunya sebutlah tambah tanggal 21. Nah, kira-kira sanggup nggak saya selesaikan sampai bab 5 itu? Oh, enggak, berarti tambah lagi 2 minggu, berarti tanggal 28. Nah, kalau misalkan oke, kayaknya sanggup nih. Ya udah, Ibu punya komitmen. Dan saya sampaikan dulu kepada keluarga juga, ini sebagai motivasi ya, pada anak, pada istri, orang tua, dan lain sebagainya, saya sampaikan, saya mau fokus untuk menyelesaikan studi, itu dulu saya sampaikan gitu. Saya pengen fokus, target saya gini, saya harus ngejar segini, target ujian tanggal segini, dan lain sebagainya, sampai promosi tanggal segitu, walaupun meleset 3 hari. Saya ujian promosi itu tanggal 3 Oktober, meleset 3 hari. Target saya itu 30 September, tapi ternyata meleset. Karena memang nggak ada ruangan di pasca UPI-nya dulu. Atau penuh gitu, masih bukan nggak ada ruangan, ada. Tapi penuh di tanggal segitu, jadi mundur 3 hari. Nah, komitmen kita sampaikan kepada keluarga. Sampaikan kepada orang yang terlibat dalam pekerjaan. Dulu saya di IKIP saya sampai sempat resign dulu. Kenapa? Memang saya pengen fokus kuliah dan saya janji pokoknya saya tahun ini harus nambah gelar. Karena dulu jabatan saya di IKIP kan dekan. Dekan itu yang nanda tangan ijazah. Yang nanda tangan ijazah S1 itu dekan dan itu harus minimal gelarnya doktor. Nah, kalau saya nggak komitmen di sana, maka saya tidak akan pernah nanda tangan ijazah. Kalau nggak ditandatangan ijazah, yang kasihan siapa? Ya mahasiswa yang lulus. Gitu loh. Nanti tingkat eligible-nya kurang karena yang nanda tangannya belum S3 gitu. Karena standar di IKIP dekan itu harus S3. Nah, itu makanya saya resign dan itu sudah menjadi kenapa alasannya kalau misalkan Linda nanya, "Pak, kenapa dulu resign?" Ya, ini alasannya. Karena saya nggak bisa tanda tangan ijazah kalau saya belum S3. Nah, saya bagaimana mencapai S3? Ya mundur, saya harus kerjain dan lain sebagainya. Akhirnya di tanggal berapa ya, bulan Mei, kalau nggak salah saya tanggal 5 atau tanggal berapa, 5 Mei. Saya ingat lagi ada international conference. Dan itu saya sampaikan, saya mengundurkan diri untuk menyelesaikan studi. Karena harus ada satu yang harus dikurangi. Ya, kalau dulu begini, Bu Astuti, ini sebagai motivasi ya. Kalau di ayunan, itu ayunan tuh ada 3 arah saya. Ya. Arahnya kemana? Ini pertama keluarga, balik lagi ke studi S3. Tapi ada satu titik lagi ya pekerjaan. Jadi ada 3 sudut. Ya, ini mau kemana? Ya nggak bisa. Harus ada satu yang kita bukan korbankan, tapi kita mundur 1 langkah untuk lari 1000 langkah. Kalau saya prinsipnya begitu. Nah, jadi kalau tadi Bu Astuti bertanyanya, Pak, September masih bisa atau boleh nggak lebih dari September? Ya kalau bisa jangan berpikir ke sana, Bu. Saran saya itu ya, saya harus mengurangi satu beban saya untuk lari apa yang saya sanggup. Sehingga mudah-mudahan sih September itu, malah kalau target saya sih mudah-mudahan Agustus sudah lulus. Saya berharap 1 Agustus sudah lulus. Dan malah kan lebih dipermudah nih. Sekarang untuk ujian sidang nanti Bapak Ibu cukup presentasikan online ya di website atau di Zoom atau di Google Meeting, nanti direkam, nanti diupload. Jadi nanti nggak harus ngasih berkasnya ke dosen. Ya, nggak harus nanti dosen nggak harus presentasi lagi maksudnya. Nanti Bapak Ibu langsung pas sidang langsung ditanya sama dosen, ini apa? Karena dosen sudah menonton video presentasi Bapak Ibu pas sidang. Dan itu lebih cepat kan? Malah lebih cepat langsung kena penyakitnya apa? Yang kurang dari tesis kita apa? Gitu Bu. Ya Pak, Bu Astuti. Iya Pak, ya, terima kasih Pak. Tapi kalau nanya Pak, bagaimana kalau lebih dari dari September? Ya mungkin kena biaya lagi. Ya mungkin ya, saya sebutkan lagi bahasanya mungkin kena biaya lagi. Jangan Pak. Tapi biayanya mungkin tidak sebesar 1 SPP full. Ya, bisa saja berapa persen ya Pak Iman kalau masa tunggu itu?
Ya, tinggal bayar yang bimbingan saja, Pak. Enggak ada masa tunggu tuh ada. Kalau lebih itu berapa persen? 40% atau 50% dari SPP yang sebenarnya. SPP-nya berapa sih? 3 juta kalau nggak salah. Apakah Setengah, juta? Pak, biasa, Pak. Hah? Setengahnya dari 3 juta. Nah, itu paling. Tapi itu untuk 1 semester loh, Bu. Tapi kan lumayan, jadi jangan berpikir, udah saya siapin aja lah, nanti saya mundur lagi. Janganlah. Kalau kira-kiranya kita bisa dioptimalkan, ya ikhtiar aja, niat. Nawa itu dulu seperti apa, selesai gitu. Ya, targetnya selesai. Gitu Bu Astuti ya, tetap semangat. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ih, pada pakai baju pramuka nih. Bu Novi juga pada pakai baju pramuka ya. Oh, langsung diem Bu Novi nih, takut ditanya tesisnya udah nyampe mana nih. Ya, Oh iya, Pak Wahyu, kemarin berkas yang udah masuk itu di akademik, yang untuk sidang tesis, 2 orang, Pak Yusuf sama Bu Nenden. ya. Bu Nenden mah udah lama ya. Ya, itu yang pertama. Setelah itu kemarin Pak Yusuf baru menyerahkan kembali. Oke, kalau gitu saya pengen lihat ini angkatan 2019 dulu ya, sebentar ya, angkatan 2020 mohon ini. Saya pengen melihat perkembangan dari yang pernah diisikan ke saya nih. Yang pernah saya sampaikan, saya minta sarannya. Di saya malah ada 4 orang. Ya. 3 orang. Bu Anggi gimana Bu Anggi? Ada nggak sini? Saya lihat ada Anggi. Maaf Bapak, katanya beliau lagi ada ini di sekolahnya, keperluan tadi ngelip dulu. Bu Anggi itu dengan Pak Hari ya kalau nggak salah? Atau ada yang sama? Dengan ini Bapak, dengan Bapak. Dengan saya? Ya. Oh, enggak. Waktu itu ada lagi yang sudah selesai tapi dengan Pak Hari. Siapa ya? Risa mungkin, Pak Risa mungkin. Iya ya, Risa ya. Nah, udah sejauh mana tuh? Kalau Bu Anggi katanya udah 100%. Cuma masih menyusun draft publikasi. Ya. Tuh. Dan mudah-mudahan nambah lagi ya. Jadi bimbingan saya siapa tuh? Sup, Bu Anggi. Bu Nenen tuh pembimbingnya siapa? Yang satunya Bu Nenen? Prof. Utari, keduanya Pak Hari, Pak. Iya. Oh, Pak Hari ya. Baru 3. 4 dengan Risa. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ya. Bu Astuti mudah-mudahan. Ya saya berharap sih nggak apa-apa lah, mau 1 orang yang mau sidang juga adakan aja ya Pak Iman ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Daripada nanti Yang lain. menghambat tanggal lulus mahasiswa. Gitu. Kalau saran saya sih. Pak Sigit gimana Pak Sigit? Udah sampai mana nih? Kemarin Pak Sigit ini ya ada kendala juga. Mudah-mudahan udah Iya. sembuh. Udah, Pak. Kemarin tuh kan rencananya tinggal uji produk ya. Udah ke sekolah, minta izin buat si bab yang mau diujikannya dimajuin, ternyata nggak bisa. Jadi harus nunggu sesuai dengan jadwal. Oh gitu ya? Aduh. Tinggal uji produk sih. Jadi Lain atau udah susah, Pak, nyari sekolah tuh. Kemarin tuh kan terakhir tuh pas mau masuk semester awal ini tuh mau langsung uji produk biar bisa ngebut, udah apa sih, sama nyusun bab 4 juga, bab 4 baru nyusun sampai yang uji produk biar uji luas, jadi ke bawahnya tinggal ngikutin gitu. Ternyata kemarin nggak bisa, sekolahnya nggak bisa, paling katanya ngikutin aja jadwal di sekolah, babnya nyusun gitu. Dan babnya juga bab terakhir, Pak. Oh. SPLDV. Terakhir itu di bulan apa kira-kira? November. Jadi rencananya kayaknya Sigit mau nambah semester. Ini ya, jam 1 semester ini ya. Ya, mau nyari lagi susah lagi, udah dapet izin ya udah yang itu aja daripada
nyari lagi gitu. Di mana sih? Kemarin di SMP Telkom. SMP Telkom ya. Tapi kalau bisa mencari lagi atau kawan-kawan di sini yang menjadi decision maker, ya contoh misalkan Pak Agi SMA 2 ya, SMA ya. Siapa tahu bisa membantu gitu ya, ya kawan-kawan kita sehingga ya kan berpikirnya begini, kita bantu sesama, insya Allah urusan kita dibantu Allah gitu. Saya berpikirnya gitu. Ya, jadi siapa tahu nanti di sini ada yang bisa bantu, nih ada kesulitan kayak gini, coba di sinilah saya bantulah. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah. Ya, tapi Pak Sigit, saya sih berharap tadi masih bisa nyari sekolah yang bisa ini ya, kan kasihan nih. Yang keduanya, kalaupun kita anggap ada planning selanjutnya tidak bisa, ya maka yang pertama adalah Pak Sigit fokus menyelesaikan dulu itu bab 4 kan sudah bisa diselesaikan. Maksudnya sampai ke hasil uji coba. Kayak uji luas, udah tinggal yang uji produk, Pak. Nah, coba itu konsultasikan. Karena juga baru sampai metode penelitian kan belum beres. Ya, maksudnya itu diselesaikan di tertulis dokumennya, nanti konsultasikan ke saya juga. Jadi nanti tinggal lanjut Pak ini. Jadi mungkin bisa lebih cepat, mudah-mudahan sih ya. Jadi nanti pas November, Desember selesai, udah bisa sidang. Jangan sampai lewat Februari. Kalau Februari nanti bayar lagi. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, itu masih ada angkatan 2019? Saya Pak, Enggak, silakan Pak Nanang. mohon izin sekalian alhamdulillah hadir juga Pak Iman. Kebetulan kemarin di semester kemarin ada insiden pertama pergantian pembimbing. Yang kedua juga innalillahi juga pembimbingnya kemarin sempat sakit juga terkena yang COVID ini. Berimbas dari itu, pertama saya jadi jadwal penelitian jadi untuk semester kemarin gagal. Terus juga untuk SK-nya, jadi saya belum sempat konfirmasi lagi dengan Pak Iman, jadi ada perubahan SK dan sekaligus tempat penelitian yang sekarang itu Pak. Tapi untuk di lapangan sekarang saya sudah koordinasi dengan sekolah dan sudah saya sampaikan kepada mereka terkait dengan legalitas penelitian yang saya lakukan di sekolah tersebut. Jadi saya izin ke Pak Iman di lapangan, tapi untuk judul yang nanti direvisi pada SK penelitian sudah disetujui oleh pembimbing 2 itu Pak. Itu saja untuk ke Pak Iman, Pak pemberitahuan. Terima kasih. Berarti ini ya, SK ya. SK pembimbing sama surat penelitian ke sekolah. Ya, iya Pak. Itu udah uji produk Pak Nanang? Belum Pak, karena yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya juga, tapi bukan masalah materinya, tapi pelaksanaannya. Kebetulan untuk minggu ini di Kabupaten Cianjur baru diperbolehkan untuk kegiatan tatap muka terbatas Pak, seperti itu. Alhamdulillah ya, semoga lekas ini ya, lekas selesai ya. Dan jadi jangan dijadikan beban Bapak Ibu, walaupun beban juga ya. Nggak selesai kuliah gimana, tapi ya saya hanya bisa memotivasi, kalau bisa membantu apa yang bisa saya bantu gitu. Mudah-mudahan sih bisa memperingan beban Bapak Ibu dalam hal penyelesaian tesis tadi. Tapi jangan dipersulit, maksudnya jangan kita pikirkan terus, move on, kita harus move on tuh. Ya tadi kayak Pak Sigit, kalau bisa sih cari aja yang lain, ya berusaha yang lain sambil menunggu. Kalau yang itu nggak bisa, coba yang lain. Mudah-mudahan sih ada jalan. Nanti kalau itu mah yang tanda tangan Prof. Uis ya, Bu Pak Iman ya? SK nih. Iya, Prof. Uis. Untuk surat yang izin penelitian nanti bisa diajukan saja Pak Nanang, kalau ada perubahan lagi yang kemarin. Ya. Ada di itu kan di dalam apa namanya yang form itu ya? Iya, Pak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi angkatan 2019? Jika tidak ada, saya masuk ke angkatan 2020 nih. Ini bagaimana masukan, saran, kesan-kesan nih? Karena angkatan 2020 ini adalah implementasi kurikulum yang sangat berat di semester 1 sama semester 2. Semester 3 cuma 2 mata kuliah, itu pun 4 SKS. Ya, semester 4 cuma tesis. Tapi di semester 1, semester 2 itu berat sekali, 8 mata kuliah. Masing-masingnya ada 16 SKS. Nah, gimana
Ada yang memberikan masukan, saran, kritik dari angkatan 2020, silakan. Atau kesulitan-kesulitannya apa? Siapa nih, Pak Agi? Ada yang bisa disebutkan? Pak. Nah, Pak Jafar, sok silakan Pak Jafar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memberikan apa ya Pak ya? Sebenarnya curhat aja gitu Pak. Kayaknya semester kemarin saya pribadi tidak maksimal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Pertama, padat sekali jadwalnya di Jumat Sabtu gitu. Yang kedua, terbentrok dengan kondisi ayah saya yang sedang sakit membutuhkan oksigen kesana kemari, yang waktu itu sampai tinggi-tingginya tuh Pak kasus COVID, mencari tabung gas saja sulit gitu. Nah itu mohon dipikirkan kembali Pak di masa seperti ini gitu, untuk pengambilan mata kuliah mungkin di mudah-mudahan segera selesai ya pandemi ini, untuk angkatan-angkatan selanjutnya dipikirkan kembali untuk mata kuliahnya jangan terlalu banyak mungkin Pak. Itu aja sih Pak. Yang dirasakan saat ini ya alhamdulillah ya, nilainya juga cukup terjun bebas gitu dari semester 1 gitu. Terima kasih Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Jafar, terima kasih masukannya. Pertama memang banyak faktor yang memikirkan kenapa harus semester 1, semester 2 itu full. Ya. Karena kalau misalkan yang pertama yang paling rasional adalah penelitian Bapak Ibu untuk menyelesaikan studi itu cukup lama dan cukup berat. Beda halnya kalau kita bandingkan tadi dengan angkatan 2019 yang sampai saat ini masih di lapangan. Karena sebelumnya mulai bimbingan itu di semester 4 ya. Semester 3, semester 4 itu baru mulai bimbingan gitu. Semester 3, semester 4 itu baru mulai. Kalau angkatan 2020 itu sudah mulai bimbingan di semester 2. Sudah mulai bimbingan. Dan produknya hampir mirip, hampir sama sekarang dengan angkatan 2019 dan 2020. Ya. Bentuk atau bentuk R&D-nya atau pengembangannya sama. Sehingga ya sebenarnya kami melihat di angkatan 2019 banyak ditolerir gitu ya. Tapi untuk angkatan 2020 alasannya kenapa lebih banyak ya agar lebih memudahkan nanti pada saat di penyelesaian akhir, yaitu di semester 3 sama semester 4. Gitu. Karena yang sulit kalau kita lihat akhirnya kuliahnya kan tesis nih. Dan tesis itu kan penelitian. Pada saat penelitian itu di akhir di semester 3 sama semester 4. Kalau sebarannya merata ataupun misalkan di semester 3 lumayan banyak, saya khawatir nanti terjadi juga di angka seperti angkatan 2019. Jadi banyak yang fokus kuliahnya, memang harus fokus juga kuliah. Ya, tetapi bisa di-manage secara bersamaan. Jadi sekalian penelitian, sekalian kuliah. Gitu. Ya mungkin adaptasinya baru ya, untuk angkatan 2020 ini baru adaptasi. Ya, dan sangat berat sekali saya lihat ya. Tapi saya pikir banyak mata kuliah yang bisa dianggap sama mata kuliahnya gitu. Maksudnya luarannya sama, seperti publikasi bisa dijadikan satu untuk beberapa mata kuliah. Pintar-pintarnya kita lah memanage. Tapi terima kasih terkait dengan padatnya kuliah itu saya memahaminya begini. Apakah padatnya itu karena jadwal ya Jumat Sabtunya atau bagaimana gitu. Mungkin saja nanti kita bisa melakukan Kamis, Jumat, Sabtu, Kamisnya sore gitu. Ya, Kamisnya sore, malam. Siapa tahu nanti ada perubahan atau ada yang setuju. Ya saya pikir fine aja gitu. Tapi sebenarnya ada keunggulan ya yang dialami angkatan 2020 itu adalah walaupun kesibukannya dalam kuliah kita tetap online. Karena kalau misalkan kita tatap muka, ya itu hikmahnya sebenarnya. Kita tatap muka, bukan hanya capek depan laptop gitu, tapi harus datang ke kampus, pulang dari kampus harus ngerjain tugas gitu. Jadi ada hikmahnya lah. Dan semoga
saudara, kawan, keluarga yang sedang mengalami musibah disembuhkan atau diberikan kesabaran. Dan mudah-mudahan tadi Pak Jafar ya, tadi mungkin salah satu alternatifnya saya pikir bisa di hari Kamis atau hari Senin atau Selasa, Rabu. Atau saya memikirkan gini, bisa saja pembelajarannya dilakukannya secara penyampaiannya gitu ya. Maksudnya penyampaian pembelajaran dilakukan secara daring, dalam hal ini full atau asinkronus lah, maksudnya direkam di video gitu ya. Kita nanti mudah-mudahan semester depan pakai CLS ya, CLS yang IKIP ya. Jadi misalnya video, jadi tonton dulu untuk pertemuan berikutnya, jadi ngajar dosen. Nah, nanti pertemuan tatap mukanya hanya diskusi aja gitu. Pertemuan, saya berharapnya sih seperti itu. Jadi ada dokumentasi yang bisa dilihat oleh mahasiswa pada saat mahasiswa tidak fokus kuliah tadi, misalnya Pak Jafar lagi ada musibah gitu ya, keluarga, sehingga tidak bisa fokus kuliah. Tapi minimal bisa melihat video yang sudah ada, gitu. Video pembelajaran pertemuan ke-1. Kemudian pas pertemuannya hanya diskusi saja. Gitu. Dan kalau lupa bisa memutar lagi video yang sebelumnya. Gitu. Seperti itu ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan nih, saya baru berpikir bagaimana kalau seperti itu. Jadi ya dosen merekam dulu deh materi pembelajarannya untuk setiap pertemuan. Jadi pas sebelum hari H itu mahasiswa tinggal tinggal diskusi aja. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa dosen yang saya menyampaikan, ya jangan di-share dulu. Nanti materinya di-share-nya nanti saja setelah kuliah berlanjut atau setelah kuliah selesai. Nanti takutnya mahasiswanya tidak fokus mendengar apa yang disampaikan dosen. Itu ada yang seperti itu. Sehingga saya sampaikan ya bolehlah. Tapi ya mudah-mudahan sih kita berpikir positifnya tadi, kuliahnya untuk diskusi, maksudnya tetap mukanya untuk diskusi lebih lanjut, ya. Tapi dipaksa untuk bertanya gitu. Kawan-kawan mahasiswa ditanya untuk dipaksa untuk bertanya. Dan pembelajarannya bisa didaringkan dulu, di-online-kan, di-upload, ya mau di CLS ataupun di Google Classroom, di-uploadkan dulu materinya. Dosen merekam sedang presentasi materi gitu ya, di PowerPoint-nya dia jelaskan, ngomong aja sendiri depan laptop tuh. Rekam, upload gitu. Kumpulkan sebanyak 14 pertemuan tuh. Rekam, upload. Tapi nanti pas ini bisa ditonton oleh mahasiswa pertemuannya. Tapi jangan misalkan contoh gini, pas pertemuan kedua dia tidak bisa melihat rekaman pertemuan ketiga gitu. Nanti dibuka lagi pertemuan ketiganya, dijadwalkan. Mudah-mudahan sih gitu ya Pak Jafar, sehingga bisa optimal. Kenapa? Karena nanti kalau nggak ikut kuliah pun setidaknya ada materi yang bisa dipahami dengan jelas. Itu Pak Jafar dan kawan-kawan angkatan 2020. Silakan ada yang menanggapi atau ada yang berkomentar. Bapak izin bertanya, Pak. Enggak, silakan Bu Ida. Ini tadi lihat di semester 3 kan cuma ada 4 ya Pak, 4 SKS dan total cuma 2 pelajaran. Nah itu apakah sudah keluar untuk jadwalnya Pak? Maksudnya biar di prepare apakah jadi 1 hari kah atau dipisahkan jadi tetap 2 hari atau kayak gimana Pak? Kalau saya lihat di sini jadwalnya 1 hari. Jadwal sebenarnya saya sejak tanggal 22 Juli itu udah saya konsultasikan dengan pimpinan. Sampai tadi juga muncul nama ya. Itu di hari Sabtu. Mana coba lihat. Dan mata kuliahnya sekarang cuma 2 SKS semua kan, makanya banyak gitu. Ini. Sabtu dari jam 8.20 sampai jam 10 kan satu SKS-nya untuk tatap muka tuh 50 menit. Ya 100 menit sama jam 10 sampai jam 11.40. Dan pasti ini mata kuliah ini berkaitan dengan produk yang Bapak Ibu sedang kembangkan. Pasti berkaitan. Ya. Gitu ya, Bu Ida. Ya baik, terima kasih Pak.
Silakan, ada lagi? Dari saya, Pak. Enggak, Pak. enggak, silakan Pak Jajang. Ini berkaitan dengan informasi P2M dari Pak Hasan, Pak. Nah, mengingat bahwa di hari ketiga, kalau tidak salah, kita akan mengadakan webinar. Nah, yang ada media bantuan di tesis saya kan itu berfokus ke matematika. Sementara nanti yang direncanakan akan menjadi peserta webinarnya itu kan semua guru di satu sekolah gitu Pak ya, dari berbagai mata pelajaran gitu. Nah, apakah media saya di tesis boleh diganti Pak supaya umum, sehingga apa yang diwebinarkan di kegiatan P2M ada kaitannya juga dengan tesis gitu Pak, boleh nggak Pak? Oke, boleh. Itu bisa ada dua kemungkinan ya, Pak Jajang. Apakah pertama medianya yang kalau memang tidak menyulitkan Pak Jajang dalam menyusun media karena udah selesai kan berarti lebih gampang ya Mas mengedit-editnya. Apakah medianya yang direvisi untuk kegiatan P2M atau sebaliknya? Apakah audiensnya yang kita setting atau yang kita arahkan hanya fokus ke guru-guru pendidikan matematika? Nah, itu coba didiskusikan. Tapi pada dasarnya sih boleh aja media yang disampaikan. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan medianya tetap matematik, walaupun gurunya bukan matematik. Sehingga nanti itu bisa menjadi sebagai bahan FGD atau uji coba terbatas lah, bisa lah. Itu yang diharapkan. Jadi nanti setelah medianya selesai ya, Bapak Ibu sudah punya data uji coba terbatas. Gitu. Nanti tinggal uji coba luasnya, nanti setelah uji coba luas tinggal produk. Nah itu kenapa saya sarankan ya biar cepat. Gitu. Yang mau diajak cepat, hayu cepat. Gitu. Kalau yang Pak saya belum ini nggak apa-apa Pak, ya udah nggak apa-apa. Malah kalau misalkan medianya yang diganti nanti nggak jadi uji coba terbatas ya Pak Jajang. Kan sosialisasi itu bukan hanya melihat kita melakukan sosialisasi, tapi bagaimana kita memperoleh masukan ya. Pada saat memperoleh masukan dari guru-guru itu pun sudah bahasanya sudah untuk pengembangan produk yang kita kembangkan. Gitu. Maksudnya seperti ini Pak, jadi media di judul tesisnya yang diganti gitu Pak, menyesuaikan yang akan disampaikan di webinar gitu. Apakah saya harus ganti SK atau boleh sajalah mengganti media seperti itu gitu Pak? Awalnya medianya apa Mang? Yang dikembangkan? Awalnya aplikasi kombinatorik Pak, sangat matematika banget gitu. Dan itu sangat sederhana kalau untuk digunakan di webinar, saya rasa terlalu sederhana gitu Pak. Nah sekarang kalau misalkan begini gimana Pak? Maka akan jadi masalah sebenarnya. Masalahnya baru muncul gini. Kalau Bapak mau mengganti media, maka nanti tesis Bapak juga akan dirubah lagi dong. Sebutlah. Itu kan hanya media bantuan gitu Pak. Hanya media bantuan kan, yang fokusnya kan saya tesis ke bahan ajar gitu Pak. Jadi merubahnya hanya sedikit-sedikit saya rasa gitu Pak, pandangan saya gitu. Jadi produk yang dikembangkan sebenarnya adalah bahan ajar. Iya. Media yang tadi kombinatorik. Begitu. Tapi di tesisnya muncul kata itu melalui muncul Pak di judul, muncul aplikasi kombinatorik gitu. Ya. Jadi rencananya mau apa gitu aplikasinya Pak? Yang di mata kuliah itu live worksheet kalau nggak salah Pak. Itu lebih umum saya rasa. Ya. Bantuan live worksheet gitu. Nah berubah jadi seperti itu gitu. Jadi saya ingin mengajak berpikir kawan-kawan, memang alangkah lebih baik pada saat kita melakukan P2M itu menjadi salah satu unsur pendukung penyelesaian tesis. Itu yang pertama. Okay. Nah, tapi jangan sampai kita merubah paradigma berpikirnya bahwa P2M ini adalah satu-satunya kegiatan untuk mendukung tesis. Gitu loh. Jadi alangkah lebih baik kalau kita P2M ini dijadikan dasar untuk mendukung tesis. Alangkah lebih baik. Tapi jangan sampai kalau misalkan tadi bahasanya, mungkin saya mohon maaf ya, Pak Jajang mengganti media, tapi nanti variabel terikat yang diukurnya ngaruh nggak? Dampaknya dari sana ngaruh nggak? Apakah berubah nggak? Kalau berubah nanti jangan sampai nanti literatur review-nya juga berubah. Ya, jangan sampai nanti yang sudah disusun sampai bab 3 juga berubah. Hanya dengan ingin mendapatkan satu data
yaitu data P2M, tapi kita merubah keseluruhan data. Ya. Kalau saran saya ya, untuk P2M-nya datanya itu, ya untuk tesis beda lagi, itu boleh. Makanya paradigma berpikir kita jauhkan dengan kata harus, gerak. Walaupun kawan-kawan suka mendengar ada kata ini harus dan berkaitan dengan tesis gitu. Ya. Itu bahasa harus mungkin itu munculnya gini. Alangkah lebih baik apabila yang kita lakukan ini sejalan dengan penyelesaian studi kita, gitu loh Pak Jajang. Ya, jadi silakan Pak Jajang bisa berpikir kembali. Ya, kalau misalkan sekarang Pak saya pengen dengan yang aplikasi worksheet, ya silakan. Tapi kalau kira-kira dari sana jauh melenceng, jadi materinya atau penelitian Pak Jajang untuk tesis itu malah melenceng jauh gitu, ya, mah nggak akan ada titik temu. Ya saran saya tesis mah tetap aja combinatoric application. Ya, itu mah hanya untuk kebutuhan P2M, nggak ada masalah. Daripada sekarang diganti, nah ternyata literatur review-nya harus diganti, terus mencari indikator kesesuaian antara kemampuan yang ingin diukur, sebutlah kemampuan berpikir, matematis misalkan. Itu indikatornya juga harus diganti, dan lain sebagainya. Itu kan malah lebih lama, Pak. Itu mungkin Pak Jajang ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ini akan dipertimbangkan lagi Pak. Ya. Kalau masalah administrasi itu tadi adalah apa ya, surat keterangan atau SK pembimbing, itu sih gampang. Bapak mau atau kita kira-kira mau ganti judul berapa kali juga silahkan gitu. Tapi kan permasalahannya kalau ganti judulnya itu berapa kali, apa nggak selesai-selesai itu tesis gitu. Gitu. Oke, jadi saran saya gini Bapak Ibu, pokoknya mah selesaiin tesis. Nah ini ada kegiatan ini, ada P2M, ada kegiatan publikasi artikel, itu dijadikan sarana untuk mencapai tesis. Gitu. Ya. Atau kalau yang sudah berpikir manajemen, saya sampaikan dosen adalah atau mahasiswa itu bagaimana memanage dirinya sendiri. Saya misalkan begini, Pak Agi nih, ini kan sebagai pengambil kebijakan nih. Pak Agi untuk akreditasi sekolahnya, jadi A itu apa gitu. Oh, kalau misalkan akreditasi A berarti ada standar-standar pendidikannya, sarana dan lain sebagainya harus baik. Nah, itu dari sana yang diperbaiki. Jadi adakan kegiatan yang kira-kiranya memang mensuplai untuk faktor-faktor pencapaian standar yang baik atau sangat baik atau sampai mendapatkan akreditasi yang sangat baik lagi, gitu. Jadi jangan sampai muncul kegiatan yang gara-gara kegiatan tersebut kita malah merubah tujuan kita sampai menyelesaikan tesis. Itu intinya. Lebih bagus sih sejalan, sesuai. Silakan ada lagi Bapak Ibu, masih ada waktu. Ini kita sampai jam berapa Pak Iman? Jam 12. 12. Iya, Pak. 12.01 di handphone saya. Baik, kalau tidak ada, saya perlu sampaikan KRS nanti, ya itu tidak akan kami setujui dulu, ya. KRS yang diusulkan kan prosesnya gitu, tidak akan muncul bisa di print sebelum di ACC sama admin. Ya, adminnya kan saya sih berharapnya ketua prodi jadi admin atau pembimbing akademiknya gitu sebenarnya. Karena pembimbing akademik kemarin belum di ACC. Jadi harapannya belum di ACC kalau belum mengisi instrumen dari LPMI, ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami, wah ini seperti dipaksa, kan dipaksa juga untuk kebaikan, kecuali kalau kita memang punya kesadaran untuk menyelesaikan instrumen SPMI sendiri. Tapi kalau yang belum menyelesaikan instrumen dari SPMI, angket gitu ya. Jadi saya berharap isi dulu angket, setelah ngisi angket, baru nanti kami ACC itunya. KRS-nya, ya. Jadi mohon ditanggapi dengan positif, berpikirnya positif. Wah, ini ngelama-lamain enggak. Kalau biar cepat ya udah selesaikan atau. Ya, instrumennya cuma sebentar kok ngisi angketnya bla bla bla. Itu ya. Ini itu yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Semoga tetap sehat. Yang sedang sakit semoga disembuhkan. Kita doakan kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga, kepada dosen untuk tetap sehat selalu ya, doakan semoga sehat selalu. Makasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.